Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti Letupa, NRP 23 2018 086 dari Program Studi Teknik Geodesi ITENAS. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah survei konstruksi, yaitu mengenai pekerjaan pondasi tiang pancang, cara pemencangan, kendala, dan teknologi terbaru. Pondasi tiang pancang adalah salah satu elemen bangunan yang berfungsi memindahkan beban struktur dan beban bangunan ke tanah. Umumnya tiang pancang digunakan atau dipilih apabila kondisi tanah relatif stabil dan kedalaman tanahnya masih keras atau tidak terletak jauh di bawah permukaan tanah. Jenis pondasi tiang pancang tidak dapat digunakan pada kondisi tanah yang berisi batu-batuan. Pondasi tiang pancang dapat terbuat dari kayu keras, beton, dan baja. Pondasi tiang pancang kayu terbuat dari pohon kayu keras, yaitu kayu ulin atau kayu besi dari Kalimantan, kayu hitam dari Sulawesi, dan kayu merbau dari Sumatera. Namun karena alasan pelestarian lingkungan, diameter kayu yang terbatas rata-rata 20 cm dan panjangnya kayu yang terbatas 12 meter sampai 15 meter. Juga daya dukung pondasi tiang kayu menjadi sangat terbatas, maka saat ini pondasi tiang kayu sudah jarang digunakan. Kecuali di daerah-daerah pinggiran kota, jenis pondasi kayu ini masih digunakan. Supaya tiang pancang kayu awet, maka sebelum dipajang tiang atau batang kayu ini harus diulas terlebih dahulu, dan pemasangan tiang kayu ini juga harus berada di bawah air tanah. Pondasi tiang pancang dari baja lebih cepat pemasangannya dan waktu pelaksanaannya di lapangan. Namun, pondasi tiang pancang baja memiliki kendala apabila dipanjang di daerah yang lembab tanahnya atau dekat area pantai, karena pondasi tiang dari baja dapat mudah terkena karang. Pondasi tiang pancang beton memiliki kelebihan dibandingkan dengan pondasi tiang pancang kayu dan pondasi tiang pancang baja, yaitu lebih awet, tahan terhadap kelembapan, kekuatan beton mudah disesuaikan dengan kebutuhan, dan pengadaannya melalui prefabrikasi. Karena kelemahan dan keterbatasan jenis pondasi tiang pancang kayu dan tiang pancang baja, maka saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan pondasi tiang pancang beton untuk pembangunan rumah tinggal atau proyek-proyek pembangunan gedung lainnya. Kajian pondasi tiang pancang kali ini juga lebih fokus pada jenis pondasi tiang pancang dari beton. Pondasi tiang pancang dari beton. Material pembentuk tiang pancang beton yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah berupa baja tulangan dan tulangan spiral dengan ukuran tertentu sesuai kebutuhan, serta beton dengan mulut tertentu yang juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ukuran penampan tiang pancang dan panjang tiang pancang juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar terkait dengan jenis bangunan yang akan dibangun di tapak. Jenis penampan tiang pancang dapat berbentuk segitiga, segi empat, dan lingkaran. Tiang pancang boleh dipancang setelah berumur lebih dari 28 hari dari waktu pembuatannya. Untuk memperkokoh bangunan berdiri di atas tanah, tiang pancang akan dipancang menggunakan pengentak diesel yang dahulu menimbulkan polusi udara dan polusi suara. Namun saat ini pemancangan tiang pancang banyak menggunakan drop hammer atau sistem jack piling sampai menyentuh tanah keras. Biasanya sebelum dilakukan pemancangan akan diadakan penyelidikan tanah untuk menentukan kedalaman tanah keras. Penyelidikan tanah dilakukan dengan alat bor tanah. Apabila penyelidikan tanah tidak dilaksanakan dengan teliti, akan timbul bahaya. Jika tiang pancang tidak sampai permukaan lapisan tanah keras, kekokohan landasan akan berkurang dan gedung yang dibangun dapat mengalami penurunan pondasi yang tidak merata atau tidak seragam. Nah, gambar satu ini merupakan tiang pancang beton dengan penampan segitiga dan segi empat. Adapun keuntungan menggunakan tiang pancang ini adalah yang pertama, pengerjaan pondasi menjadi jauh lebih cepat dan efisiensi waktu karena pondasi dibuat di pabrik dengan pengawasan kualitas produk yang prima. Kemudian, pekerjaan pemancangan pondasi mudah dan praktis. Adapun cara pemancangan tiang pancang ini yaitu menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan cara drop hammer system, yaitu bisa dilihat pada gambar 2,
dengan spesifikasi teknik yaitu tipe tiang yang digunakan adalah segitiga atau 28 cm berbanding 32 cm atau segi empat 20 cm berbanding 25 cm. Nah, tinggi jatuh hammer adalah 1 meter, berat hammer adalah 1500 kg. Keuntungannya adalah harga mop atau demop murah serta mobilisasi dan sedikit alat pancang yang tepat. Cara kedua yaitu cara hydraulic jack piling system. Dengan spesifikasi teknik yaitu tipe tiang yang digunakan adalah segi empat 20 cm berbanding 25 cm, kapasitas tekan segi empat 20 cm adalah 70 ton, kapasitas tekan segi empat 25 cm adalah 100 ton, dan sistem tekan jaw system. Keuntungan cara ini adalah detaran saat pemencangan sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali, serta tidak ada suara bising akibat pukulan hammer karena menggunakan sistem hidrolik. Nah, berikut ini merupakan kendala di lapangan terkait pekerjaan pondasi tiang pancang. Pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Kadang ada hal yang menghambat pekerjaan yang ditemui oleh kontraktor saat memancang tiang pancang. Kendala yang umum terjadi terkait pemancangan tiang pancang adalah: pertama, kondisi tanah yang tidak begitu baik. Misalnya tanah di lapangan kondisinya lembek, akan mengganggu pemancangan pondasi. Kondisi tanah yang lembek di lokasi menyebabkan dorongan tanah ke samping cukup besar. Tiang pancang yang telah dipersiapkan bisa saja menjadi miring, sehingga perlu pemancangan baru atau pemancangan ulang. Untuk menstabilkan kondisi tanah yang lembek, maka diperlukan dewatering yang cukup. Pekerjaan tanah juga dilakukan dengan cara open cap, yaitu galian tanah dibuat terasering yang cukup lebar sehingga bebannya tidak terlalu kuat. Saat penggalian tanah, disarankan untuk tidak menimbun tanah galian terlalu banyak, karena dikhawatirkan akan membebani tanah itu sendiri. Sehingga timbunan tanah galian harus segera dikeluarkan dalam 1 hari. Kendala lainnya yaitu kondisi tanah bekas rawa dan urukan. Kondisi tanah seperti ini menimbulkan pergerakan horizontal ketika dilakukan pemancangan tiang pancang. Pada saat kondisi curah hujan dan muka air tanah cukup tinggi, tanah bekas rawa dan urukan juga dapat menimbulkan longsor pada saat pekerjaan galian tanah untuk basement. Hal ini dapat diatasi dengan dewatering yang cukup. Dan yang terakhir yaitu teknologi yang digunakan, yaitu teknologi Hydraulic Static Pile Driver. Cara kerja dari teknologi ini yaitu: yang pertama, menjepit di bagian tengah pile lalu ditekan secara hidrolis, cukup praktis untuk memancang tiang hingga panjang 17 meter, mampu membenamkan pile hingga 9 meter di bawah permukaan tanah dengan bantuan doli yang bisa dicabut kembali secara mudah. Untuk pekerjaan pembuatan basement, metode ini dapat lebih menghemat tiang pancang dan memudahkan pekerjaan pile cap, karena apabila menggunakan metode pemancangan lain, kemampuan pekerjaan ini hanya sekitar 1-2 meter saja. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.